Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saat ini kita bisa merenungkan firman Tuhan, sekalipun secara online, dan perenungan firman Tuhan yang singkat pada saat ini, mari kita membuka dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibu-ibu, saya yakin kita semua menganggap bahwa uang itu penting. Apalagi ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga yang harus mengelola keuangan. Bagaimana supaya uang itu bisa cukup untuk kehidupan rumah tangga selama 1 hari, seminggu, bahkan sebulan atau lebih. Tapi ibu, kalau kita memperhatikan kenyataan yang ada orang yang sampai bertengkar, berkelahi, bahkan bunuh-membunuh hanya karena gara-gara uang. Bahkan ada yang sampai membunuh ibu kandungnya sendiri hanya karena uang. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap uang? Bagaimana pandangan Alkitab terhadap uang? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah be careful. Be careful. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah berhati-hatilah. Ibu-ibu, nas Alkitab tadi yang sudah kita baca dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 mengemukakan 3 prinsip be careful terhadap uang. Yang pertama, kita bisa melihat di ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Yang pertama adalah ibadah disertai rasa cukup. Ibu-ibu, rasa cukup sangatlah penting. Karena ada perbedaan yang mencolok antara kebutuhan dan keinginan. Alkitab mengajarkan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa melihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Allah tahu dengan pasti apa yang terbaik untuk umatnya. Ibu-ibu, surat 1 Timotius ini merupakan surat penggembalaan yang ditujukan kepada Timotius. Timotius yang masih muda sangat membutuhkan arahan dari Rasul Paulus. Kesalehan yang disertai rasa cukup adalah keuntungan. Keuntungan ini berbicara makna rohani, yakni kepuasan rohani yang dimiliki oleh orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Yang kedua adalah kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Ibu-ibu, konsep ini sangatlah penting, yakni bahwa setiap orang yang lahir
tidak membawa apa-apa, telanjang. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak membawa apa-apa. Ibu-ibu, Ayub memberikan teladan iman yang indah. Ketika Tuhan mengizinkan hartanya habis secara beruntun, anak-anaknya mati semua, Ayub memberikan pernyataan yang indah. Ayub pasal 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu, konsep ini mengajarkan pada kita bahwa semuanya, termasuk uang dan harta, itu bukan milik kita sepenuhnya. Sehingga seandainya pun kita tidak memilikinya, kita tidak akan putus asa. Yang ketiga, ibu-ibu, kita bisa melihat di ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang ketiga adalah akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ibu-ibu, uang tidaklah salah. Tapi cinta uang, bahkan cinta uang melebihi cinta Tuhan adalah salah, bahkan bahaya. Mengapa demikian? Di ayat 10 bagian B dikatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ibu-ibu, bahkan dalam buku The Portable Seminary dikatakan, surat 1 Timotius ini adalah final warnings, peringatan terakhir dan hal yang sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena seperti di bagian pendahuluan tadi, orang bisa bertengkar, berkelahi, bahkan bunuh-membunuh hanya karena uang. Ibu-ibu, cinta kita seharusnya untuk Tuhan, bukan untuk uang. Uang adalah alat, dan bukan kita menjadi hamba uang. Seharusnya uang kita pakai, bukan kita diperalat oleh uang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, be careful. Berhati-hatilah terhadap uang. Itu bukan berarti bahwa kita antipati terhadap uang. Uang adalah penting, tapi bukan yang terpenting. Cinta kita seharusnya adalah untuk Allah, bukan untuk uang. Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang tepat. Ketika orang-orang Farisi berusaha menjerat Yesus, Yesus meminta supaya dibawakan suatu dinar atau uang kepadanya. Tuhan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Tuhan Yesus berkata, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita bisa melihat hal ini dalam Matius pasal 22 ayat 21. Ibu-ibu, dengan kata lain Tuhan Yesus mengajarkan bahwa uang adalah alat. Alat itu netral. Jangan sampai kita yang diperalat oleh uang. Ibu-ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana sikap kita terhadap uang? Apalagi ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga harus memikirkan supaya uang itu bisa cukup untuk rumah tangga selama 1 hari, 1 minggu, bahkan sebulan atau lebih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang terutama adalah
kita harus mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa uang itu adalah alat. Alat itu netral. Jangan sampai kita yang diperalat oleh uang. Lalu berikutnya ibu-ibu, kita harus lebih cinta kepada Tuhan daripada kita cinta kepada uang. Dan uang harus kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.